Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Hai, balik lagi di Ditra Channel. Kali ini saya akan membahas 5 mitos hantu yang berada di kampus UGM. Baiklah, berikut ceritanya. Universitas Gadjah Mada atau biasa disebut dengan kampus UGM merupakan universitas terbaik di Indonesia yang berada di Yogyakarta. UGM banyak diperbincangkan bukan hanya karena pendidikannya yang bagus, melainkan konon kampus ini juga angker. Bahkan makhluk-makhluk tak kasat mata itu tersebar di beberapa gedung dan ruangan kelas. Mari kita simak ulasan singkatnya. 1. Mbak Yayu, hantu di Fakultas Ekonomi. Hantu populer pertama ini ialah Mbak Yayu. Menurut banyak sumber, Mbak Yayu ini dulunya mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ketika kuliah, ia merupakan mahasiswa yang rajin. Sayangnya, saat akan sidang, skripsinya ditolak oleh dosen, sehingga Mbak Yayu depresi karena tugas akhirnya yang tidak kunjung selesai. Ia akhirnya bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Dia terkadang mondar-mandir di lantai 3 Gunung Utara Sayap Barat atau koridor ruangan U305 sampai U302. Keberadaan Mbak Yayu yang suka menampakkan diri membuat kamu bisa saja merinding kala melintasi FEB di malam hari. Apalagi sosok Mbak Yayu juga dilaporkan pernah tertangkap oleh CCTV kampus. 2. Menir Joseph di gedung pusat. Satu lagi sosok yang cukup melegenda di UGM ialah sosok Menir Joseph. Sosok yang sering menampakkan diri di gedung rektorat UGM ini berwujud pria Belanda dengan perawakan kurus tinggi. Sosok ini juga termasuk penunggu lama di UGM. Ia dikabarkan sudah sering menampakkan diri sejak tahun 1976. Menir Joseph sering bergentayangan di beberapa tempat. Ia sering terlihat di Fakultas Filsafat, Geografi, dan Psikologi saat ketiga fakultas itu masih melakukan perkuliahan di gedung pusat. Menurut mitos yang beredar, Menir Joseph sering sekali menampakkan diri membuka tutup pintu gedung pusat dan bahkan suka membolak-balikan buku yang ada di gedung tersebut. Bagi sebagian besar karyawan yang bekerja di UGM, pastinya pernah melihat sosok Menir Joseph. Kisah ini mulai terkenal pada era 90-an. Cerita ini terkenal karena dulu ada 2 mahasiswa yang belajar di sekitar gedung pusat. Mereka duduk di bangku yang ada di sana. Tiba-tiba mereka disapa oleh bapak-bapak yang tidak dikenal. Pada saat itu, tidak disengaja bolpoin salah satu dari mereka terjatuh, hingga untuk mengambilnya ia harus sedikit menunduk ke bawah. Sang mahasiswa terkejut karena melihat bapak itu melayang. Ia pamit dan pulang duluan, kemudian mengirim pesan melalui SMS ke temannya kalau bapak itu bukan manusia. Karena takut, si mahasiswa lainnya juga pamit pulang dengan dalih sudah malam. Sambil menyeringai, kemudian bapak itu berkata, "Sudah malam atau sudah tahu?" 3. Mbak Rohana di jembatan penghubung. Selain Mbak Yayu, ada juga Mbak Rohana yang menguasai jembatan penyeberangan Fakultas Peternakan, Kedokteran Hewan dan Pertanian, atau biasa disebut juga dengan jembatan perawan. Mbak Rohana ini adalah sosok perempuan berkerudung yang berjalan di jembatan penyeberangan antar fakultas tersebut. Ketika semakin diamati,
Mahasiswa perempuan berkerudung ini tiba-tiba perlahan jatuh ke bawah. Dengan begitu, yang melihat akan panik dan histeris. Namun, tak ada seorang pun yang ditemukan di bawah jembatan. Dikisahkan bahwa Mbak Rohana ini merupakan mahasiswa yang tidak berhasil lulus, lantaran terkendala pada saat mengerjakan skripsi. Kemudian ia bunuh diri dengan cara melompat dari jembatan perawan tersebut. 4. Kejadian motor mogok di Jalan Kinanti. Dulu, di jalan yang penerangannya masih jarang itu terdapat sebuah bangunan. Bangunan itu sudah kosong lama sejak panitia penerimaan mahasiswa baru memindahkan proses administrasi ke gudang Direktorat Kemahasiswaan. Bangunan di Jalan Kinanti tersebut adalah kantor registrasi UGM yang lama. Konon, tak jarang orang-orang yang lewat pada malam hari mengalami kejadian-kejadian mistis. Ada yang mengatakan mencium bau menyengat, ada juga yang menyaksikan sosok wanita misterius. Kini, kantor registrasi sudah direnovasi menjadi Asrama Putri Ratnaningsih Kinanti pada tahun 2014. Di era 90 sampai 2000-an, tempat ini sangat terkenal karena banyak pengendara mengalami mati mesin motor saat melewati jalan sana. Uniknya, bukan hanya sekali atau 2 kali, bahkan sudah sering kali terjadi. Yang membuat orang yakin jika jalan tersebut mempunyai penghuni iseng adalah saat sudah lewat, mesin akan kembali menyala. Wah, apakah benar ya ada penunggunya? 5. Larangan menyanyi gugur bunga ketika berada di bundaran teknik. Sementara itu, di kalangan mahasiswa pasca sarjana ada mitos yang gak kalah terkenal. Cerita yang sudah berkembang puluhan tahun ini melarang siapapun untuk menyanyikan lagu gugur bunga saat melewati bundaran teknik pasca sarjana UGM. Jika larangan ini dilakukan, maka akan ada sosok yang menghampirimu. Ketika ia menghampiri, kedatangannya akan berbau harum tetapi dengan wujud yang menyeramkan. Jika aromanya dekat, berarti hantu itu masih agak jauh. Jika aromanya perlahan menghilang, tandanya justru ia ada di belakangmu atau membonceng di motormu tanpa kamu sadari. Duh, ada nggak ya yang pernah mengalami hal seperti ini? Cerita-cerita di atas memang hanya urban legend. Namun, para mahasiswa maupun alumni sudah paham dan percaya akan hal itu. Juga sebagai catatan, jika kamu tidak mengganggu mereka, makhluk tersebut rasanya juga tidak akan berani menampakkan diri. Tapi nggak tahu juga ya kalau misalnya mereka memang iseng. Itu artinya kamu memang sedang tidak beruntung. Nah, itulah beberapa mitos yang terkenal di kampus UGM. Mungkin beberapa dari kalian sudah pada tahu. Jika di antara kalian merupakan mahasiswa atau alumni dari kampus UGM, mungkin bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!